Halo semuanya, kita kembali lagi ke video tutorial keempat, yaitu display data part 2. Untuk itu, langsung saja kita mau membuat menu. Ketika kita mengklik buku tamu, dia akan menampilkan menu ke bawah. Untuk itu kita buka W3 School Bootstrap 5 bagian navbar. Kita ketik W3 School Bootstrap 5. Kita cari bagian navbar. Bagian navbar kita ambil yang with drop down. Bagian ini kita say it yourself. Kita ambil yang bagian sini, bagian nav items drop down sampai tag tutup. Kita Ctrl C, lalu kita letakkan di sini, di bawah tag tutup LI. Ctrl F. Terus bagian sini kita ubah jadi buku tamu. Bagian sini kita ubah menjadi input buku tamu. Bagian sini kita ubah menjadi display buku tamu. Bagian ketiga ini kita hapus saja karena kita hanya pakai dua menu saja. Coba kita Ctrl S, kita refresh. Ya, jadi menunya keluar, input buku tamu dan display buku tamu. Nah, selanjutnya kita mau membuat display buku tamu agar data dalam buku tamu ditampilkan. Nah, kita gunakan W3 School juga, Bootstrap 5 bagian modal. Kita ambil bagian ini, database together, BS target sampai modal. Kita Ctrl C. Ini merupakan trigger atau kunci untuk menghubungkan tombolnya dan halaman modal yang ingin ditampilkan. Kita menuju ini dan kita letakkan bagian display buku tamu. Bagian sini, lalu Ctrl F. Bagian my modal ini kita harus beri nama. Bagian sini kita beri nama DBT, display buku tamu. DBT. Setelah itu kita refresh. Kita Ctrl S dulu, kita refresh terlebih dahulu. Ketika kita mengklik buku tamu, klik display buku tamu, tombolnya belum bisa berfungsi karena kita belum meletakkan atau belum mengambil bodinya. Untuk itu kita menuju ke Bootstrap 5.
Kita ambil bagian modal, demodal, sampai kita ambil demodal sampai take div yang terakhir. Ini kita Ctrl C. Kita letakkan bagian di bawah navbar. Kita letakkan di bawah navbar. Kita Ctrl V. Setelah itu bagian demodal ini kita beri nama sama dengan demodal yang di atas, yaitu demodal DB. Demodal DBT. Oke, selanjutnya kita display data di tabel buku tamu. Ke database, tabel buku tamu kita tambah data di dalamnya terlebih dahulu. Database. Kita Shinta Alor. Kita tambahkan data di buku tamu. Nah, karena ini datanya hanya satu, kita tambah satu lagi dengan insert. Tanggal, nama, wajib, email, gmail.com, komentar, kegiatannya sangat menarik. Mari kita go. Oke. Ya, datanya sudah ada. Lalu kita ingin mengambil data dan mengisi dalam display buku tamu. Nah, agar data ini dia masuk ke dalam halaman web kita ambil dari script display data di display tabel. Kita ambil dari div tabel responsive sampai div tutup. Oke, sampai div tutup, kita Ctrl C. Lalu kita letakkan di modal body. Bagian modal body sini kita letakkan di dalamnya. Ctrl F. Setelah itu bagian ID my tabel kita hapus karena tidak perlu dipakai. Nah, bagian judul ini kita ubah menjadi atribut yang ada pada tabel buku tamu. Yaitu yang pertama ada tanggal, kemudian nama, kemudian
komentar. Setelah itu bagian ini juga kita ubah menjadi tanggal, nama, komentar. Oh, kita lupa kalau dalam tabel itu harus ada nomor. Jadi di sini kita tambahkan nomor. Terus bagian sini kita copy juga. Kita tambahkan nomor di sini. Terus nomor tambah-tambah. Oh, bagian tag PHP bawah sini juga kita letakkan variabel nomor sama dengan 1 titik koma. Setelah itu bagian sini select bintang from nama tabel. Kita ganti dengan select bintang from buku tamu. Kamu order by descending agar tanggal yang dimasukkan itu tanggal baru dia berada di atas dan tanggal lama dia berada di bawah. Bagian TD ya, hapus dan ubah kita hapus saja. Nah, ini oke. Kita Ctrl S, kita refresh. Ada kesalahan di 100. Kita lihat scriptnya bagian 100. Select bintang from buku tamu order by tanggal. Oke, kita lupa order by tanggal. Order by tanggal, kita Ctrl S, semoga jadi. Kita tekan lagi, klik display buku tamu. Oke, ini sudah muncul data dari tabel buku tamu. Nah, selanjutnya kita ingin mengecilkan huruf dari data ini dengan cara menambahkan teks small dalam nomor, tanggal, nama, komentar. Kita klik scriptnya, kita tambahkan teks small, kita Ctrl C saja biar cepat. Save. Di setiap tagnya, terus di bagian sini juga tag tutup. Kita tambahkan garis miring untuk tag tutup. Ctrl C. Untuk mengecilkan tulisannya. Oke, bagian sini juga. Oke, kita tes Ctrl S untuk simpan, kita refresh untuk melihat hasilnya. Terus kita klik display buku tamu. Oke, ini tampilannya sudah kecil. Berarti jadi, kita
kita close. Selanjutnya di bagian title heading, title description ini kita mau menampilkan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Cinta Alor ini. Untuk itu kita perlu membuat sebuah tabel baru dalam database kita, yaitu dengan nama tabel kegiatan. Untuk itu kita menuju ke database, kita membuat tabel baru dengan nama tabel kegiatan. Kita buat tabel kegiatan. Sekitar 5 atribut. Kita klik go. Setelah itu kita tambahkan ID kegiatan. ID kegiatan. Yang kedua tanggal. Yang ketiga lokasi. Yang keempat judul. Yang kelima deskripsi. Oke. Deskripsi tipenya teks. Judul teks. Lokasi teks. Tanggal date. Lalu ini integer, bagian sini kita taruh auto increment. Oke. Kita save. Nah, maka tabel kegiatan sudah jadi. Selanjutnya kita isi tabel kegiatan. Kita menambahkan data dalam tabel kegiatan, yaitu sekitar 2 kegiatan di dalamnya. Itu kita klik insert untuk menambahkan. Untuk kegiatan sudah saya siapkan di Word. Pertama kita judul, Ctrl C. Untuk tanggal kita input sendiri. Itu di tanggal 27 2023, 27 April 2023. Lokasi Ctrl C. Deskripsi. C. Nah, sama jadi. Go. Kemudian kita tambah satu lagi. Tanggal kita taruh 2022. Desember tanggal 20. Oke, lokasi C kita letakkan di sini. Judul Ctrl C. Ctrl F. Kemudian deskripsi. Ctrl C. Letakkan. Setelah itu kita go. Nah, tabel
datanya sudah kita masukkan ke dalam tabel kegiatan. Nah, sekarang selanjutnya kita mau tampilkan data yang ada di tabel kegiatan ke halaman web kita. Nah, bagaimana caranya? Kita mau menampilkan di title heading ini. Untuk itu kita pergi ke kode editor, bagian title heading. Bagian title heading ini karena ada dua, kita hapus yang satunya. Kita cukup pakai satu saja, tapi kita pakai secara repeat atau berulang sebanyak data yang ada pada tabel. Jadi hanya satu, tapi dia bisa menampilkan data secara berulang. Jadi kayak misalkan datanya ada dua, dia tidak perlu menambahkan script title heading ini untuk menampilkan data yang lain. Tapi dalam satu ini sudah bisa menampilkan sebanyak data yang ada pada database kita. Untuk itu, bagian title heading. Nah, bagaimana caranya agar skripnya bagaimana skripnya untuk mengambil data dalam tabel dan menampilkan berulang di halaman web, yaitu kita menggunakan skrip display tabel dinamis. Kita ambil bagian kita buka skrip dulu. Skrip tabel dinamis. Kita ambil bagian tag PHP. Ya, kita ambil bagian tag PHP ini sampai tag PHP tutup. Nah, tag PHP ini web ini tabel. Kita ambil dari tag PHP buka sampai tag PHP tutup. Yang ini kita Ctrl C. Tapi kita modif dulu scriptnya. Nah, kita Ctrl F. Kita hapus bagian dari tag tr buka sampai tutup. Nah, sehingga scriptnya tinggal ini. Kita kasih naik saja. Sehingga scriptnya tinggal itu, kemudian ini kita naikkan. Yang ini turun. Oke. Lalu kita copy. Kita Ctrl C. Sebentar. Itu kita letakkan
tanda ini, tanda titik. Ini adalah bagian untuk kita isi nanti data script untuk menampilkan. Kita Ctrl C. Kita letakkan di bagian bawah div class, di bagian bawah sini. Kita Ctrl F. Kemudian bagian ini kita isi dengan ini. Kita isi dengan title ini. Kita ambil dari sini sampai kita Ctrl C. Kita letakkan di sini. Ctrl F. Kita letakkan di situ. Selanjutnya kita hapus bagian ini karena kita sudah ambil copy untuk taruh bagian atas. Oke, selanjutnya di bagian select bintang from nama tabel ini kita taruh tabel kegiatan order by tanggal descending. Nah, ini supaya tanggal yang baru ditampilkan di atas, tanggal lama di bawah. Nah, selanjutnya bagian title heading ini kita mau memunculkan judul atau atribut yang ada pada tabel kegiatan. Untuk itu kita mengetik script untuk memanggilnya, yaitu script PHP. Di sini lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel d kurang titik judul di koma lebih besar, tanda tanya lebih besar. Oke. Ini berlaku untuk memanggil tanggal, lokasi. Tinggal kita ubah aja bagiannya. Ctrl F, judul. Kita lihat database dulu, judul, tanggal, kemudian ini juga F, judul, tanggal. Kita lihat database dulu. Lokasi sama deskripsi. Lokasi sama yang ini kita hapus. Ctrl F, deskripsi. Lalu kita Ctrl S, kita testing dia, kita refresh. Nah, maka datanya muncul. Nama kegiatan, judul, tanggal,
lokasi sama deskripsinya. Selanjutnya kita akan menampilkan foto pada website kita ini bagian fake image ini. Nah, untuk itu kita perlu membuat folder baru di dalam folder kerja kita. Untuk itu kita pergi ke Azure, exam, pergi ke htdocs, nama database kita buat folder baru dengan nama album. Enter. Setelah itu kita masukkan gambar atau foto kegiatan kita ke dalam album. Ctrl C, letakkan dalam htdocs, Hexa, htdocs, Komunitas Cinta Alar, album, Ctrl F. Kedua lagi kita letakkan foto kedua, yang ini. Ctrl C, letakkan di dalam folder album, Ctrl F. Oke. Sudah. Sebenarnya kita rename dulu. Namanya harus mengikuti ID kegiatan kita. Jadi kalau misalnya beritanya pertama nih, berita ID kegiatan yang pertama, maka fotonya juga harus yang ke-1. Kan ID kegiatan kan namanya 1. Oke. Lanjut kita rename. Ya. Selanjutnya kita ke kode editor, lalu kita menambahkan perintah. Bagian fake email ini kita modif, kita hapus. Kita hapus, lalu kita menuliskan scriptnya, yaitu lebih kecil 5G search sama dengan search sama dengan 5G search sama dengan album garing album garing, kita ambil script ini, yang ini ambil yang ini, Ctrl C, untuk memanggil fotonya yang ada pada ID kegiatan. Ctrl F, ini kita ganti menjadi ID kegiatan karena nama fotonya adalah ID kegiatan. Kegiatan. Oke. Setelah itu width-nya kita tambahkan.
Ini image salah ya guys. Image search. Benar. Image gigir. Tutup, terus bagian ini kita taruh div tutupnya. Kita ketik JPEG. Sama dengan 100%. Oke, ini scriptnya image search album, script PHP, ini ID kegiatan, JPG, with nih. Coba kita tes, Ctrl S, kita refresh. Ini kenapa tidak tampil? Ada nama yang salah. Coba kita cek dulu. CP bagian ini kurang. Nah, ya. Ctrl S. Kita lupa menambahkan tanda ketik. Kita refresh. Nah, sudah muncul kan? Gambarnya sudah muncul. Karena ini gambar fotonya sudah muncul, berarti script yang kita tampilkan, script yang kita buat betul. Jadi ID kegiatan karena nama fotonya itu adalah ID kegiatan. Jadi fotonya ditampilkan, jadi mau berapa foto atau berapa kegiatan juga bisa ditampilkan. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan banner. Untuk itu kita ke Visual Studio Code. Tapi sebelumnya kita masukkan bannernya terlebih dahulu ke dalam folder kita. Ini banner yang sudah saya buat. Kita Ctrl C. Kita Ctrl C, kita masukkan ke exam, htdocs, komunitas cinta alor, kita masuk ke image. Saya kasih masuk dalam image, Ctrl F. Oke, di sini kita ubah dulu, kita rename, kita ubah jadi banner. Oke, setelah itu kita ke scriptnya di bagian container. Bentar, kita cari dulu. Kita ubah bagian sini, script bagian ini. Kita ubah benar. Benar, bagian sini kita ganti tag image. Image search sama dengan
Tadi kita taruh filenya di image ya. Image, garing, banner, .jpeg, kemudian width ukurannya menjadi 100%. Menjadi 100%. 100% kita tutup. Oke, kita tes Ctrl S. Kita testing, kita refresh. Ya, muncul kan? Nah, bagian ini kita hapus ya. Bagian itu kita hapus, di script ini kita hapus. Tidak usah pakai. Kita hapus. Kita Ctrl S. Ya, jadi ini banner kita. Komunitas Cinta Alam Bersemi Kasih di Pulau Seribu Pesona. Oh, kita tambahkan garis di bagian sini untuk pembatas antara kegiatan 1 sama kegiatan 2. Kita tambahkan tag HR. Itu kita tambahkan di bagian bawah sini. Di bagian sini. Tag HR. Supaya garis pembatas. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh. Oke, sudah jadi. Sudah jadi display data part 2 dan bannernya juga sudah muncul. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya, yaitu tutorial ke-5.